Selamat siang, Dokter. Izin hari ini saya mau membawakan bacaan divisi dewasa yang berjudul Ventricular Septal Rupture. Ini outline presentasi hari ini. Jadi dari per definisi sendiri untuk ventricular septal rupture yaitu adalah sebuah ruptur dari septal ventricle yang diakibatkan dari komplikasi sebuah serangan infark miokard akut. Sering terjadi pada infark miokard akut pada serangan pertama dan salah satu ventricular septal rupture ini adalah salah satu komplikasi dari infark miokard akut yang jarang, namun bila terjadi memberikan banyak sequel yang buruk. Epidemiologi dari ventricular septal rupture atau VSR memiliki angka kejadian berkisar sekitar 0,5 sampai 3% menurut SC 2018. Dari ketiga jenis komplikasi yang ada yaitu seperti papillary muscle rupture dan free wall rupture, VSR ini yang paling sering. Untuk predileksi lokasi dari VSR ini antara lain sekitar 60% di sisi apikal dan sisanya 20-40% pada sisi basis. Sering sekali ditemukan multiple VSR dan juga sering menyerang pada kasus-kasus single vessel disease pada pembuluh darah LAD. Dari patofisiologinya sendiri, VSR ini sebenarnya adalah terjadinya denaturasi protein sehingga menjadi dinding septumnya ini mengalami penipisan. Sehingga pada saat tahap-tahap awal itu sobekannya akan bersifat seperti irisan, lalu jika dibiarkan lama-lama akan membentuk sebuah aneurisma. Mekanismenya yang lain adalah yaitu terjadinya shear stress pada bagian penumbra antara jaringan infark dan jaringan sehat pada miokard. Sering terjadi pada hari pertama sampai hari ke-14 pada pasca serangan infark miokard akut dengan hari puncaknya yaitu hari ketiga sampai hari kelima. VSR sendiri sering terjadi pada sisi apikal, terutama pada kasus infark miokard akut yang menyerang sisi anterior jantung. Dan sering terjadi pada kasus-kasus yang mengalami oklusi komplit atau STEMI. Nah, dari VSR sendiri memiliki klasifikasi, yaitu klasifikasi Becker dan Van Mentem. Jadi seperti yang tadi patofisiologinya di awal, itu jadi awalnya mengalami penipisan terlebih dahulu. Jadi pada tipe 1 ini biasanya terjadi pada sekitar kurang dari 24 jam pasca serangan, dan bentuknya ini seperti irisan, bentuknya slit-like tear, jadi robekan dari miokard. Lalu setelah itu jika dibiarkan, setelah lebih dari 24 jam akan terjadi erosi dari miokard yang mengalami infark sehingga membentuk sobekan yang lebih lebar. Lalu pada tipe 3 setelah di atas 24 jam, di atas 3 hari, biasanya akan membentuk aneurisme sehingga membentuk ruptur dari dinding miokard. Untuk diagnosis sendiri, untuk gejalanya dari anamnesa biasanya pasien mengeluh nyeri dada tipikal seperti pada kasus-kasus pasien STEMI pada umumnya. Lalu setelah itu biasanya disertai STEMI namun mengalami edema paru atau shock kardiogenik yang akut. Lalu setelah itu dari pemeriksaan fisik kita temukan murmur pansistolik di dan non-line. Dan biasanya untuk diagnosisnya sendiri kita lakukan ekokardiografi dengan TKE atau TEW. Yang kita evaluasi di situ adalah letak ruptur, ukuran ruptur, shunt L2R-nya bagaimana, kualitasnya, lalu juga apakah ada mitra revegetasi atau tidak. Dari tata laksana dari VSR sendiri, jadi untuk awal pada fase akut, pada fase hari pertama sampai hari ke-7, biasanya tata laksana yang bisa kita berikan adalah tata laksana medikamentosa, di mana tata laksana ini meliputi yaitu afterload reduction, pemberian NTG, dan pemberian imunotropik untuk membantu fungsi jantung. Lalu biasanya untuk pasien-pasien yang sudah mengalami gejala hemodinamik, biasanya kita pertimbangkan untuk pemasangan IABP yang nanti akan dilanjutkan di topik selanjutnya. Lalu setelah itu penata laksanaan definitif yang paling penting untuk VSR ini adalah tata laksana pembedahan, yaitu repair VSR. Nah, indikasi dari pembedahan pada VSR ini, jadi pada dasarnya seluruh VSR jenis apapun tipe 1 sampai 3 itu harus tata laksana pembedahan. Namun problematika yang paling sering kita hadapi pada kasus-kasus VSR itu adalah timing dari pembedahan itu sendiri. Waktu optimal yang harus kita tempuh untuk melakukan pembedahan inilah yang akan menjadi problem sama menghadapi kasus VSR. Untuk waktu optimalnya sendiri, ini ada pertimbangannya, jadi sebenarnya VSR ini akan lebih baik hasilnya jika kita lakukan menunggu lebih dahulu, karena menunggu ini pertimbangannya adalah untuk pertimbangan jaringan dari miokard. Nah, proses penunggu ini bisa dipertimbangkan jika kardio output pada pasien cukup, tidak ada shock kardiogenik, tidak ada tanda hipertensi pulmonal, tidak ada tanda retensi cairan, dan fungsi ginjal yang baik. Jadi jika tidak meliputi 4 kriteria tersebut, maka alangkah baiknya dikerjakan di PVS yang bersifat emergensi. Nah, ini ada satu jurnal yang khusus membahas tentang timing dan yang dikaitkan dengan mortalitas pada kasus-kasus VSR. Jadi bisa kita lihat dari bagian di sini, ini
untuk tingkat survive dari VSR sendiri itu pada hari pertama sampai hari ke-7, di mana kita tidak bisa biasanya dihindari untuk melakukan pembedahan, itu angkanya selalu di atas 50%. Jadi 60%, 88%, 47%, dan 54%. Lalu jika kita kerjakan pembedahan setelah hari ke-7, mortalitas akan menurun menjadi 38%, 30%. Nah, untuk angka berkisar dari angka 7 sampai angka 21 hari pada saat proses kita menunggu ini adalah fase yang paling baik menurut jurnal tersebut untuk melakukan pembedahan, di mana proses penyembuhan dari jantungnya ini, otot jantungnya ini sudah sedikit lebih baik untuk dilakukan pembedahan. Namun jika sudah melewati hari ke-21 dari serangan VSR, angka mortalitasnya akan sama saja dilakukan pembedahan ataupun tidak. Jadi angka 7 sampai angka 21 hari ini adalah angka range di mana kita bisa melakukan pembedahan, di mana angka mortalitasnya ini masih acceptable. Nah, untuk teknik pembedahan sendiri, jadi sejarahnya ini pada awal-awal proses pembentukan dari proses perkembangan dari pembedahan untuk repair VSR sendiri, ini sebenarnya awal-awal itu namanya ada Dagger prosedur. Dagger prosedur ini jadi prosesnya ini adalah penjahitan patch pada sisi dari VSR yang struktur ini, lalu setelah itu nanti lubang yang sudah kita insisi untuk menjadi akses dari repair dari VSR-nya ini akan kita tutup menggunakan patch, lalu ditambahkan dengan fibrin glue. Namun prosedur ini memiliki banyak komplikasi dan biasanya memiliki angka mortalitas yang cukup tinggi, sehingga dalam perkembangannya sekarang yang untuk teknik pembedahannya modern itu menggunakan dual prosedur. Dual prosedur sendiri ini seperti yang bisa kita lihat di gambar ini, jadi menggunakan kanulasi bikaval. Lalu setelah itu kita melakukan insisi dari sisi yang dari bagian miokard yang mengalami infak. Lalu setelah diinsisi dan biasanya sejajar dengan posterior descending artery. Lalu setelah itu nanti kita expose dari bagian PSR-nya ini. Lalu PSR-nya ini kita lakukan penjahitan penutupan dengan menggunakan PTFE patch. Lalu setelah itu kita tutup bagian defect dari strukturnya ini dengan menggunakan Teflon felt dengan menggunakan sandwich teknik. Jadi teflonnya ini diberikan di sisi kanan dan sisi kiri, lalu dijahitkan ke miokardnya. Nah, komplikasi dari VSR sendiri seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada terjadinya aneurisma dari ventricle, pembentukan trombus, shock adrenalik, dan kematian. Untuk prognosisnya sendiri, jadi sebenarnya VSR ini seperti yang tadi sudah tampak di tabel, tampak di bagian tadi, jadi memiliki angka mortalitas yang tinggi pada awal hari pertama sampai hari ke-7. Meskipun dilakukan pembedahan pun masih memiliki angka mortalitas di atas 50%. Sedangkan proses pemberian selama menunggu hari pertama sampai hari ke-7 itu sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah pemberian medikamentosa yang tepat, yang istilahnya secara menurut jurnal itu adalah yang agresif, sehingga fase akutnya ini bisa terlewati dengan baik sampai hari ke-8, di mana hari ke-8 nanti kita bisa melakukan pembedahan dengan lebih baik. Gitu. Jadi kesimpulannya, VSR ini adalah sebuah komplikasi letal dari infak miokard akut, dan tindakan pembedahan merupakan pilihan utama tata laksana definitif, jadi bukan medikamentosa untuk tata laksana utamanya. Lalu penentuan timing pembedahan ini adalah faktor yang sangat kontroversial dalam tata laksana VSR. Jadi pertimbangannya terlalu awal juga tidak bagus, namun jika terlalu lewat lebih dari 21 hari juga sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditata laksana. Nah, angka mortalitas atau morbiditas pada kasus VSR ini sangat tinggi, meskipun di tata laksana pembedahan maupun hanya medikamentosa saja. Begitu, Dokter.